Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Olintia. Di sini saya ingin membahas tentang pemikiran filsafat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang sosiolog dan sejarawan ulung, tetapi juga seseorang pemikir pendidikan Islam yang sangat progresif. Pemikiran filsafat pendidikannya tidak hanya bersifat teoritis belaka, melainkan sangat pragmatis, sosiologis, dan psikologis. Bagi Ibnu Khaldun, pendidikan adalah gejala sosial yang menjadi ciri khas peradaban manusia atau umran. Yang pertama ada hakikat manusia dan kebutuhan pendidikan. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang unik melalui konsep filsafat manusia yang dinamis. Seperti hewan natik atau berpikir, manusia pada dasarnya memiliki kesamaan fisik dengan hewan, namun yang membedakannya ialah potensi berpikir atau al-fikr. Selanjutnya, pendidikan sebagai kebutuhan asasi. Melalui akal, manusia mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini tidak turun begitu saja secara biologis, melainkan harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, bagi Ibnu Khaldun, pendidikan ialah pilar utama tegaknya sebuah peradaban. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Ibnu Khaldun membagi tujuan pendidikan ke dalam dua dimensi yang seimbang. Yang pertama, tujuan keagamaan atau ukhrawi, membimbing manusia agar menjadi hamba yang taat, memahami syariat, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan keduniawian, pragmatis maupun ekonomis, mempersiapkan manusia agar memiliki keahlian, melangkah atau profesi syina'ah tertentu agar mampu mencari rezeki dan berkontribusi secara nyata dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Beliau sangat menekankan bahwa pendidikan harus menghasilkan manusia yang mandiri dan produktif. Catatan penting, Ibnu Khaldun juga mengelompokkan ilmu berdasarkan fungsinya. Ilmu inti yaitu ilmu maqasid seperti tafsir dan fikih, serta ilmu alat bantu, ilmu wasail seperti bahasa Arab dan logika. Beliau mengingatkan agar guru tidak menghabiskan terlalu banyak waktu mengajarkan ilmu alat secara berlebihan hingga melupakan ilmu intinya. Yang ketiga, prinsip dan metode pembelajaran atau psikologi pendidikan. Pemikiran Ibnu Khaldun yang paling dikagumi oleh para pakar pendidikan modern ialah pandangannya yang sangat humanis dan berbasis psikologi perkembangan anak. Berikut beberapa prinsip utamanya. Yang pertama, ada prinsip gradual atau al-tadrij. Pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Beliau menyarankan materi diulang sebanyak 3 kali pertemuan, pengenalan global, pendalaman detail, dan pemantapan ataupun evaluasi. Selanjutnya, melarang kekerasan dalam pendidikan. Ibnu Khaldun menentang keras hukuman fisik dan sikap kasar dari pendidik. Menurutnya, kekerasan akan merusak mental peserta didik, mematikan kreativitas, serta menumbuhkan sifat munafik, malas, dan penipu pada diri anak-anak. Selanjutnya, prinsip fokus dan kontinuitas. Siswa sebaiknya tidak diajarkan dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan jika mereka belum menguasai salah satunya, karena hal itu dapat memecah konsentrasi ataupun tafril al-bal. Mengapa pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat relevan ya saat ini? Karena keseimbangan kurikulum. Konsep penggabungan ilmu nakliyah dan akliyah sejalan dengan semangat integrasi ilmu, tidak mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya, pendidikan berbasis karakter dan humanis. Itu larangan kekerasan yang ditekankannya menjadi fondasi penting bagi teori child-centered learning ataupun pembelajaran yang berpusat pada anak-anak dan perlindungan hak-hak dalam pendidikan formal. Selanjutnya, ada pandangan bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan praktis sejalan dengan konsep pendidikan vokasi dan tuntutan kerja modern. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.